Pemirsa, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf meminta maaf atas ulah tokoh muda NU yang berkunjung dan bertemu dengan Presiden Israel. Gus Yahya memastikan kelima orang tersebut akan diganjar sanksi. Bertempat di kantor PBNU, Gus Yahya mengungkapkan bahwa kunjungan kelima tokoh muda ke NU ke Israel adalah atas dasar inisiasi sebuah organisasi non-profit yang berada di Israel. Gus Yahya menyebut bahwa kunjungan kelima tokoh tersebut ke Israel tanpa sepengetahuan PBNU. Lebih lanjut, Gus Yahya memastikan bahwa PBNU tidak akan melakukan hubungan apapun dengan pihak manapun terkait dengan Israel-Palestina, kecuali untuk kepentingan kemanusiaan di Palestina. Ini memang dari satu channel NGO yang merupakan advokat dari Israel. Jadi memang ada di mana-mana di dunia ini ada NGO yang memang beroperasi sebagai advokat Israel. Ya, jadi yang membantu citra Israel, melakukan lobby untuk kepentingan Israel dan sebagainya. Nah, saya kira ini karena masalah ketidaktahuan, ya, ketidaktahuan teman-teman ini tentang konstelasi peta dan lain sebagainya, karena ya mungkin karena belum cukup umur atau bagaimana ya, sehingga hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Ini sebetulnya akibat dari tidak sensitifnya pihak-pihak yang mencoba melakukan approach, dan ini banyak sekali. Akan banyak sekali yang akan berupaya untuk menyeret NU ke berbagai agenda politik internasional, itu akan banyak sekali, dan ini sudah kita perhitungkan sejak awal, maka kita menyusun satu set aturan yang. Sementara itu, menanggapi lawatan tokoh muda NU ke Israel, Presiden Jokowi memastikan bahwa posisi Indonesia tegas menentang berbagai bentuk penjajahan. Indonesia akan selalu mendukung kemerdekaan Palestina. Ya, ditanyakan saja ke PBNU, karena sikap pemerintah itu jelas sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jelas sekali. Jadi tolong ditanyakan ke PBNU, dan Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Itu yang terus kita pegang. Dan untuk mengulas polemik pertemuan tokoh muda NU dengan Presiden Israel, sudah bergabung bersama dengan kami sejumlah narasumber, diantaranya Sekjen PBNU Saifullah Yusuf dan Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Sudarnoto. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak. Baik, selamat sore, Assalamualaikum. Saya langsung ke Gus Yahya Gus Ipul terlebih dahulu. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dalam konferensi pers yang disampaikan pada siang hari ini, Gus Yahya mengatakan bahwa kelima tokoh muda NU itu datang ke Israel atas undangan advokat NGO di Israel. Yang jadi pertanyaannya sebenarnya apa yang menjadi tujuan kedatangan mereka ke sana? Menerima undangan tersebut, apa yang menjadi tujuannya? Ya, kita belum bisa mengambil kesimpulan ya, tapi yang jelas bahwa memang mereka pergi atas undangan dan sudah ada kerjasama meskipun tidak resmi beberapa tahun terakhir ini. Tapi jelas tadi Gus Yahya menyampaikan bahwa kepergian pengurus NU ya harus seizin dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, sayangnya kelima adik-adik kita ini pergi tanpa memberikan informasi atau atas izin PBNU, ya. Padahal kelima-limanya itu setidaknya berkaitan atau sedang dalam posisi pengurus di badan otonom, di lembaga, maupun juga di Universitas NU. Baik. Jadi ini yang menjadi perhatian kita. Ini yang sungguh-sungguh menjadi perhatian kita, dan ini terus masih didalami, masih terus dilakukan pertemuan-pertemuan internal, sehingga nanti kita akan tahu persis ya apa yang
harus kita lakukan dalam 1-2 hari ini. Baik, sejak kasus ini mencuat ke permukaan publik dan menjadi perbincangan di media sosial, bahkan juga dari masyarakat, dari NU sendiri mengatakan bahwa akan memanggil dan menggali terkait dengan seperti apa kronologi peristiwa ini bisa terjadi. Yang menjadi pertanyaan, sebelum dilakukannya konferensi pers tadi siang, pemanggilan ataupun pemeriksaan terhadap kelima orang oknum tokoh muda NU ini dilakukan secara langsung kah, dihadirkan, atau seperti apa pemeriksaannya? Karena saat siang tadi yang kami terima informasi dari teman-teman di lapangan, langsung dilakukan konferensi pers, Gus. Jadi yang sudah bertemu langsung dengan Ketua Umum tadi adalah 1 orang gitu, dan itu dosen UNUSIA. Nah, sementara yang 4 lagi itu berkomunikasi langsung dengan pimpinan masing-masing. Pimpinan Fatayat, pimpinan Pagar Nusa, dan juga pimpinan wilayah NU DKI gitu. Karena mereka menjadi pengurus di beberapa yang sudah saya sebut tadi itu. Nah, kita baru pertemuan pertama tadi kita sudah bisa sedikit tahu, sebagian lagi juga sudah digambarkan oleh Gus Yahya dengan baik saat konferensi pers tadi. Dan tentu kemudian dalam 1-2 hari ini kita laporkan ke Rois Am ya, untuk kemudian dilakukan hal-hal yang semestinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama. Baik, hal-hal semestinya ini apa nih? Contoh konkretnya nih, Gus Ipul. Ya kita lihat aja nanti, mungkin ya atas kan mengandung konsekuensi kan, jadi tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kebijakan organisasi itu kan ada konsekuensi gitu. Ya, Baik. ada konsekuensi. Jadi Baik, itu kita nantikan. yang saya mohon waktu. Saya mohon waktu. Baik, saya mau ke Pak Sudarnoto nih sekarang. Jika kita menyimak apa yang disampaikan dalam konferensi pers oleh Gus Yahya tadi siang ini mengatakan bahwa ada terlihat suatu upaya dari pihak asing untuk mengajak atau melakukan engagement dengan NU sendiri. Jika dari kacamata MUI melihat hal ini seperti apa? Apakah memang benar ada upaya-upaya dari pihak asing khususnya Israel dalam hal ini untuk mengambil keuntungan atau mengeksploitasi terkait dengan kebesaran nama NU sendiri? Ya, baik, terima kasih Mbak. Sebelum saya menjawab pertanyaan, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Gus Yahya dan Gus Ipul yang sudah menjelaskan dengan sangat baik dan gamblang langkah-langkah organisasi yang akan dilakukan, dan saya kira ini terkait dengan kepengurusan ya, karena ada oknum pengurus PBNU yang yang melakukan pertemuan dengan Presiden Israel. Saya kira langkah-langkah baik dan kita perlu menunggu apa yang dilakukan oleh PBNU. Ini yang pertama. Yang kedua, ya saya pernah menyampaikan bahwa Israel itu tidak akan pernah berhenti untuk meyakinkan kepada siapa saja masyarakat dunia ini, apakah itu state atau warga masyarakat, untuk mencoba memperdekatkan yang tadi istilahnya melakukan engagement. Karena Indonesia itu kan negara yang sangat besar, dengan penduduk Muslim yang terbesar, meskipun kali ini urutan kedua dari setelah Pakistan, tapi peran-peran pemerintah Indonesia dan juga masyarakat Indonesia terhadap bantuan terhadap perjuangan rakyat Palestina itu sudah jelas sekali, dan semua orang, saya kira masyarakat internasional sudah tahu, Israel juga sudah tahu posisi Indonesia. Nah, pada saat sekarang ini Israel sedang mengalami krisis ya, krisis kepemimpinan, bahkan secara diplomatik dan politik itu sudah tersisih ya, sudah termarginalisasikan atau dijauhkan dari secara internasional, dan Baik. fakta misalnya 2/3 lebih negara anggota PBB sudah mendukung Palestina. Nah, karena itu Israel perlu melakukan upaya-upaya lain, termasuk mengundang tokoh-tokoh atau masyarakat kita yang kebetulan kali ini ya lima aktivis NU itu, dan jelas sekali dengan langkah-langkah ini memang Israel berusaha untuk mencari advantage, apakah itu diplomatic advantage atau itu sekedar image atau narasi yang kemudian dikembang.
dikembangkan oleh Israel. Saya kira ini pertemuan dengan Presiden Israel itu narasi yang akan dikembangkan ini loh. Indonesia itu sudah memberikan simpati kepada Israel dan ini merepotkan. Baik, ini juga dikhawatirkan oleh banyak pihak bahwa ini akan menjadi propaganda Israel dan digunakan untuk kepentingan mereka. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya Pak Sudarnoto, bagaimana caranya untuk memastikan agar ormas-ormas Islam di Indonesia ini tidak disetir atau tidak disusupi oleh kepentingan dari pihak-pihak lain, apalagi kepentingan yang seperti ini? Ya, saya kira kalau dari sisi ormas ya, kita yakinlah Muhammadiyah, NU, Persis, dan ada puluhan organisasi Islam yang berada di bawah Majelis Ulama itu tetap teguh ya, tetap teguh untuk menjaga menjaga bukan reputasi tapi menjaga dedikasi keberpihakan kita terhadap Palestina itu saya tidak ragu itu ya secara organisatoris. Tapi memang kemungkinan besar itu Israel itu akan melakukan hal yang sama, mungkin saja itu nanti disasar ke beberapa orang warga Muhammadiyah atau Persis dan lain sebagainya, atau mungkin budayawan dan sebagainya, karena image upaya untuk membangun hubungan diplomatik yang dilakukan Israel dengan Indonesia itu tidak akan pernah berhenti. Nah, karena itu saya kira mekanisme di masing-masing ormas itu perlu dijaga betul dan diyakinkan betul bahwa tidak ada satupun orang, warga atau apalagi pengurus ya yang melakukan tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang justru kontraproduktif seperti yang dilakukan oleh 5 aktivis NU ini. Jadi saya kira itu memang ya masing-masing ormas harus menjaga ya supaya tidak ada lagi lah atas nama pribadi apalagi memanfaatkan atau menggunakan nama organisasi. Saya kira itu tidak menyehatkan. Hemat saya begitu aja. Baik, saya akan langsung ke Gus Ipul terakhir. Gus Ipul, lantas seperti apa nih langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh NU untuk dapat membentengi para nadilin agar tidak salah langkah lagi ke depannya? Karena kan tadi Gus Yahya mengatakan bahwa sebenarnya engagement itu datang dari pihak mana saja dan sangat sering di tubuh NU. Bagaimana memastikan agar hal serupa tidak terjadi lagi? Ya, kita sudah ada aturan ya kaitannya dengan kerjasama dengan pihak manapun termasuk dunia internasional itu harus dipelajari dengan baik dan mendapatkan persetujuan dari PBNU. Itu adalah aturan yang harus ditaati oleh semua yang menjadi pengurus NU. Nah, kecuali kalau atas nama pribadi. Nah, atas nama pribadi itu apa benar kalau mereka atas nama pribadi diundang ke Israel? Tentu mereka di belakangnya karena ada nama NU-nya atau sedang menduduki posisi tertentu di NU. Gitu. Jadi sekali lagi ini memang sulit dipisahkan. Maka itu tadi sudah ditemukan atau sudah dicatat ya beberapa temuan yang sebagian sudah disampaikan oleh Gus Yahya, sebagian lagi akan ditindaklanjuti lewat rapat internal yang insya Allah ya malam ini atau besok sudah adalah keputusan nanti dari Rois Am dan Ketua Umum. Baik, jadi target terdekatnya besok akan disampaikan ya terkait dengan hasil temuan-temuan dan juga klarifikasi ini? Ya, insya Allah begitu Mbak. Baik. Terima kasih. Baik, kami nantikan seperti apa karena klarifikasi ini menjadi penting mengingat bahwa kasus yang berkecamuk di Timur Tengah ini khususnya Israel dan Palestina mendapat atensi besar dari masyarakat Indonesia. Terima kasih kepada seluruh narasumber untuk waktunya di Berita Satu Utama. Salam sehat.